terlebih dahulu, lalu definisi kualitas itu apa. Kemudian sesi yang berikutnya, sesi kedua akan membahas tentang Total Quality Management atau TQM, Quality Function Deployment atau QFD, budaya mutu, Cost of Quality, benchmarking, dan implementasi dari TQM atau Total Quality Management tersebut. Di bagian kedua, setelah UTS Anda selesai, Anda atau kita akan membahas mengenai alat kualitas atau tools of quality pada sesi ke-8. Lalu kemudian kita akan membahas di sesi ke-9 mengenai statistical quality control atau SQC. Sesi ke-10 adalah mengenai continuous process improvement atau CPI. Dan ke-11 adalah mengenai capability process, proses kemampuan daya gunaan ya. Dan sesi ke-12 adalah mengenai customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Sesi ke-13 kita akan membahas mengenai penghargaan mutu atau kualitas dari barang atau jasa yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Dan sesi ke-14 kita akan membahas mengenai manajemen kualitas. Nah, setiap sesi dan topik tersebut akan kita bahas serelevan mungkin dengan industri, dengan yang akan nanti Anda temui pada saat Anda bekerja di dalam perusahaan atau organisasi tempat ya, atau sekarang Anda bekerja ya, Anda akan bisa menjumpai hal-hal yang kita bahas di dalam setiap sesi tersebut. Jadi saya berusaha untuk membuat materi ini serelevan mungkin dengan industri ataupun organisasi perusahaan yang Anda jalani nantinya atau sekarang sedang jalani. Nah, di dalam materi ini ada beberapa penilaian tentunya. Kehadiran ya itu dilakukan dengan tugas dan kuis yang Anda kumpulkan, terutama tugas. UTS 20%, UAS itu 30%, kuis 20%, dan tugas adalah 30%. Total semuanya itu memberikan kepada seluruh grading atau nilai Anda di dalam mata perkuliahan ini. Selain modul, kuis, tugas, dan PPT serta video yang berisi materi setiap sesi, Anda bisa melihat daftar pustaka yang relevan dan dapat Anda gunakan untuk referensi Anda secara mandiri. Selanjutnya, kita lihat bahwa situasi usaha dalam pasar itu sangat bersaing, ya, baik di dalam kondisi normal maupun kondisi yang sekarang pandemik itu bersaing, ya. Tergantung dengan jenis barang dan jasanya, tingkat persaingannya itu bermacam-macam. Customer atau pembeli, kemudian ada player yang lain yaitu company atau perusahaan kita, lalu ada kompetitor atau perusahaan pesaing. Nah, komitmen terhadap konsumen Anda itu adalah kunci sukses dari bisnis atau organisasi Anda. Nah, kunci sukses usaha itu ada perkembangannya. Ada tahap awal, produk dan layanan perusahaan atau jasa perusahaan atau servis perusahaan itu sesuai dengan harapan pembeli dan bisa lebih baik dari yang ditawarkan pesaing. Lalu masuklah cycle berikutnya yaitu konsumen merasa puas dan kemudian konsumen atau membeli kembali atau repeat order atau bahkan membeli lebih banyak. Pada level ini terjadilah pembeli baru datang, bisa karena promosi Anda continue gencar atau karena mendapat referensi dari konsumen yang lama. Nah, disinilah terjadi cycle yang berikutnya, adanya penjualan laba atau profitable, sehingga perusahaan masuk ke dalam tahap atau cycle berikutnya, perusahaan menjadi mantap dan terus berkembang. Ini adalah kunci sukses di setiap perusahaan dan organisasi. Nah, kepuasan itu bisa diperoleh manakala produk dan layanan sesuai dengan harapan dari para pelanggan. Jadi semua produk yang Anda keluarkan dan jasa yang Anda keluarkan di bagian A itu pada halaman ke-9 itu terjadilah juga ada permintaan pelanggan, yaitu bagian B.
apa yang dibutuhkan dan atau yang diharapkan. A equal to B akan terjadi tingkat kepuasan dari pelanggan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jendela konsumen atau ABRAR. A itu stand for attention, B itu stand for bravo, R itu don't worry, be happy, ya, out of communicate. Itu adalah step yang berikutnya, ya. Nah, bagaimana mengukur tingkat kepuasan konsumen? Adanya sistem keluhan dan saran, ya, dibuat sesuai dengan prosedur. Ada SOP-nya, ada customer service-nya, baik secara online ataupun misalnya dibuat sistem refund, return good, komplain, ya, ada hotline service, ya, atau juga dibuat go shopping, ya. Go shopping itu perusahaan mendelegasikan seseorang biasanya untuk datang mensurvei kondisi produk tertentu, pretend that they adalah pembeli, mereka atau kami itu pembeli, Anda itu pembeli, dan datang untuk menanyakan kepada pelanggan atau toko. Go shopping bisa dilakukan dengan internal, tapi biasanya para merchandiser atau pemilik toko yang pintar, dia tahu bahwa yang datang itu adalah dari perusahaan. Oleh karena itu banyak juga perusahaan menggunakan jasa market researcher atau tim brand activation biasanya digunakan juga disebutnya. Terus ada juga lost customer analysis. Jadi menganalisa kenapa customer itu gone atau pergi kepada kompetitor. Dan yang berikutnya adalah mengukur kepuasan konsumen itu dengan melakukan survei. Konsumen adalah raja. Konsumen is the king. Ya. Karena apa? Karena mereka adalah orang atau elemen yang paling penting bagi perusahaan. Ya, konsumen tidak tergantung pada perusahaan, tetapi sebaliknya perusahaan tergantung pada konsumen. Jadi dia tidak mengganggu perusahaan, tetapi justru membantu perusahaan dengan membeli produk, dengan kasih feedback. Konsumen juga manusia dan perlu diperhatikan. Oleh karena itu, ya, konsumen juga bukan merupakan lawan berdebat, tetapi kawan yang akan membantu. Dan biasanya konsumen yang difficult itu adalah konsumen yang memberikan return atau keuntungan buat perusahaan, ya, berupa order yang lebih besar dibandingkan konsumen yang saya bisa menyebutnya kelas C ataupun kelas D, ya. Oleh karena itu, ya, konsumen itu memberikan add value yang cukup besar buat perusahaan maupun bisnis Anda nantinya. Konsumen kemudian mempercayakan keinginan kepada perusahaan, karena itu harus dipenuhi. Misalnya ada perusahaan dari Amerika misalnya, dia memberikan garansi bahwa setiap respon atau pertanyaan konsumen atau pelayanan yang tidak memuaskan konsumen akan ditanggapi oleh perusahaan dalam 1x24 jam. Ya, konsumen itu kenapa? Karena dia akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Ya, jadi konsumen is the soul of the company, jiwa daripada perusahaan. Jadi Anda sebagai pemimpin perusahaan itu perlu mengerti nantinya. Pemimpin bisnis harus mengerti bisnisnya. Dan bisnis itu tergantung pada pelanggannya, supaya diberikan pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan untuk mereka. Nah, disinilah pentingnya kualitas atau mutu. Ya, di era global persaingan menjadi semakin tajam. Ya, mutu merupakan salah satu kebijaksanaan yang penting di dalam perusahaan atau bisnis Anda, supaya daya saing Anda, daya saing produk dan jasa yang akan Anda hasilkan itu memberikan kepuasan melebihi dibandingkan kompetitor-kompetitor Anda, sehingga menjadi alasan buat pelanggan Anda
untuk memilih produk dan jasa Anda dibandingkan produk yang lain atau sejenis. Nah, di sini perlu mutu produk atau mutu jasa, karena itu merupakan salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat meningkatkan volume bisnis Anda, volume penjualan, dan memperluas pangsa pasar. Artinya ya, barang Anda itu lebih banyak dan semakin besar pelanggannya di dalam kategori bisnis yang Anda lalui. Nah, ada beberapa definisi mutu ya. Dari Juran, mutu adalah kecocokan dari penggunaan produk, fit atau fitness for use. Konsumen cocok untuk memakai produk dan jasa Anda karena sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan mereka. Ada definisi dari Crosby, jadi mana adanya conformance to the requirement, sesuai dengan syarat atau standar yang harus dipenuhi, bahan bakunya kah, prosesnya kah, atau finishing good-nya. Menurut Deming, kualitas atau mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Nah, ada definisi lain bahwa dari Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction. Nah, suatu produk bermutu itu terjadi bila memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Literatur lain itu mendefinisikan quality atau mutu itu secara dinamis, bisa berkaitan dengan produknya, bisa berkaitan dengan manusianya atau sumber daya manusia, bisa berdasarkan prosesnya dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan customer. Nah, ada beberapa definisi juga mencakup bagaimana kepuasan itu bisa dipenuhi atau melebihi harapan pelanggan, ya. Atau jadi istilahnya quality itu kondisinya selalu dinamis. Ada beberapa dimensi mutu seperti Anda lihat pada modul di halaman 18, itu ada definisi performance, ada definisi features atau karakteristik, ada definisi reliability. Oh, bisa diandalkan ini. Misalnya mobil truk buatan Jepang ya, bisa diandalkan karena kapasitasnya yang cukup lebar misalnya. Ada konformasi, ada faktor daya tahan, ada dimensi kemampuan pelayanan, ada dimensi estetika atau keindahan, ada dimensi kualitas yang bisa dirasakan atau perceived quality. Nah, mutu itu ada beberapa perspektif dari berbagai pendekatan. Di halaman 19 itu dilihat ada beberapa pendekatan. Jadi sifatnya transcendental, ada pendekatan yang product based, ada pendekatan yang berdasarkan user base si penggunanya, ada pendekatan dari mutu berdasarkan manufacturing base, jadi pendekatan berdasarkan pabrikansinya atau pabriknya, pembuatnya, atau ada lagi pendekatan yang berdasarkan value base. Nah, mutu itu sendiri ada beberapa evolusinya di dalam dunia bisnis. Ada awalnya budayanya tidak memperhatikan mutu, kemudian timbullah inspeksi mutu, ya, diawasi, dan dari inspeksi tersebut si inspektoratnya itu baik lembaga, perorangan atau konsultan memberikan feedback sehingga diharapkan perusahaan itu memperbaikinya dan mengendalikan mutu secara konsisten setiap tahunnya. Dari sinilah ada jaminan mutu yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh industri. Evolusi berikutnya disebut total quality management atau manajemen mutu terpadu. Pada slide berikutnya di halaman 21, Anda akan bisa melihat bagaimana perkembangan organisasi dilandasi pada budaya perusahaan, bentuk organisasinya sendiri,
dan total quality manajemennya akan mempengaruhi mekanisme dari perusahaan tersebut. Apa itu mekanistik? Adalah merupakan sistem ya, batasan antara organisasi dan lingkungan perusahaan itu jelas. Nah, di sini pekerja dianggap sebagai input, misalnya mekanik mesin. Nah, struktur organisasi sifatnya adalah hierarki yang vertikal. Lingkungannya dianggap stabil. Apa definisi dari organisme? Di sini adalah organisasi sebagai unit yang berinteraksi dengan lingkungan atau sistem terbuka. Karyawan diberikan kebebasan untuk membuat keputusan. Nah, pada sistem ini ditekankan pada koordinasi dan rasionalitas organisasi. Dan organisasi bisa beradaptasi dengan kekuatan lingkungan dalam membangun proses mencari dan belajar. Budaya. Nah, ini adalah kata yang sering dipakai di dalam bisnis atau perusahaan. Organisasi itu terdiri dari berbagai macam orang tentunya. Ada individu-individu dengan tugas dan tanggung jawabnya yang berbeda. Nah, anggota organisasi didorong untuk aktif. Anda harus aktif di dalam kelas ya, untuk membentuk harapan pelanggan, kasih feedback, dan membina hubungan jangka panjang dengan para stakeholder-nya. Nah, masuk pada TQM. Di sini adalah cara berpikir baru bagaimana memanage atau mengelola organisasi. Di sini TQM itu merupakan cara yaitu untuk memperbaiki kinerja dari organisasi secara total dan kualitasnya. Ya, di sini organisasi lebih berorientasi pada pelanggan atau customer, ya. Dan organisasi tetap melakukan prosesnya, dijalankan oleh tim kerja dan diarahkan secara harmonis. Demikian intisari dari perkuliahan sesi pertama ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan Anda bisa membaca materi, tugas, atau modul yang telah diberikan atau mengulang video ini secara mandiri. Saya harapkan Anda tetap semangat dan selalu sehat ya, dan sampai ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.